Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari pada kesempatan ini kita bersama-sama membahas terkait dengan materi kajian pada malam hari ini, yaitu Islam sebagai metode kehidupan yang unik. Kita ketahui bersama bahwa ketika kita sudah meyakini Islam, kita mempercayai Islam sebagai agama kita, kemudian kita melaksanakan ibadah-ibadah. Salah satunya adalah ibadah ritual. Apakah kemudian kita itu sudah melaksanakan Islam sebagai sebuah metode kehidupan ketika kita itu sudah melaksanakan ibadah-ibadah ritual? Nah, ini menjadi pertanyaan kita semuanya. Ketika kita sudah melaksanakan ibadah sholat, puasa, zakat, dan haji, apakah itu sudah sempurna keislaman kita? Apakah itu sudah maksimal keislaman kita? Maka harus kita ketahui bahwa ketika kita memahami bahwa Islam itu sebagai metode kehidupan kita, maka kita harus benar-benar mengetahui bahwasanya setiap aktivitas yang kita lakukan, mulai dari tidur sampai bangun lagi, itu ya harus betul-betul menggunakan metode kehidupan Islam. Jadi Islam itu betul-betul mengatur diri kita, mewarnai diri kita di dalam kehidupan. Baik itu di dalam urusan kita dengan Allah, itu dalam bentuk-bentuk ibadah, kemudian bagaimana hubungan kita dengan diri kita sendiri, seperti bagaimana kita itu makan, bagaimana kita itu berpakaian, bagaimana kita itu buang hajat, dan sebagainya. Itu pasti ada aturannya. Kemudian bagaimana metode kehidupan kita dengan orang lain, bagaimana kita itu bermuamalah, bagaimana kita itu bersosial, dan lain sebagainya. Ketika di dalam kehidupan kita itu kita warnai sesuai dengan aturan Islam, maka metode kehidupan kita itu benar-benar kita jalankan dengan metode kehidupan yang Islam. Maka harus betul-betul kita ketahui, bukan sekedar kita itu melaksanakan ibadah ritual kemudian sudah selesai dan sempurna agama kita. Namun harus kita ketahui bahwa tata cara kehidupan kita itu adalah tata cara yang mendasarkan dengan agama Islam. Nah, kemudian ketika kita mengetahui bahwa semua kehidupan kita itu diatur dengan Islam, nah kira-kira Islam itu bisa mengikuti perkembangan zaman tidak toh? Karena Islam sekarang kan sudah berumur sekitar 1400 tahun. Apakah Islam bisa menyelesaikan problematika yang ada sekarang ini? Apakah Islam bisa memberikan solusi-solusi terkait dengan permasalahan kekinian? Karena zaman terus berkembang, zaman terus maju. Apakah Islam bisa menyesuaikan hal itu? Apakah Islam bisa menyelesaikan hal itu? Nah, tentu ini bisa kita jawab ketika benar-benar kita mengetahui, memahami bahwa Islam adalah metode kehidupan yang unik. Nah, nanti kita ketahui di mana keunikan dari Islam itu sendiri. Jadi contohnya ketika perkembangan zaman itu ada permasalahan atau ada sebuah fakta yang namanya bayi tabung. Apakah Islam kemudian bisa menyelesaikan terkait dengan hukum bagaimana bayi tabung itu? Nah, Islam bisa menjawab dan Islam bisa menyelesaikan terkait dengan fakta kekinian terkait dengan bayi tabung. Ketika fakta bayi tabung itu adalah antara faktanya sel ovum dan sel sperma itu adalah berasal dari pasangan sah, pasangan resmi, tidak ada masalah.
tidak apa-apa. Namun ketika salah satu sel sperma atau sel telur itu berasal dari yang bukan pasangannya, maka itu tidak sah. Nah, maka Islam itu bisa menjawab terkait dengan fakta-fakta baru yang ada eh, pada perkembangan zaman sekarang ini. Termasuk bagaimana eh, perkembangan teknologi atau perkembangan ekonomi yang ada sekarang ini gitu loh. Jadi Islam itu betul-betul memberikan sebuah metode kehidupan bagi kita semuanya. Coba sekarang larangan riba itu ya sejak Islam itu ada. Riba dilarang. Sekarang pun riba juga dilarang. Jangan kemudian dengan alasan perkembangan zaman hal-hal yang dulunya haram sekarang jadi halal. Hal-hal yang dulunya halal sekarang jadi haram karena beralasan dengan perkembangan zaman. Nah, ini yang menjadikan bahwa Islam itu sebagai metode kehidupan yang unik. Uniknya itu di mana? Uniknya bahwa Islam itu merupakan metode kehidupan yang konstan, metode kehidupan yang pasti, yang tetap gitu loh. Ketika Islam itu mengharamkan sesuatu, maka sepanjang zaman sesuatu itu ya tetap haram. Bukannya dengan alasan tertentu, dengan penemuan teknologi tertentu, dengan perkembangan zaman tertentu, kemudian terkuak sesuatu, kemudian yang dulunya haram jadi halal. Tidak. Sejak Islam menetapkan bahwa daging babi itu haram, sampai sekarang pun tetap haram. Walaupun mungkin ditemukan sebuah teknologi yang menjadikan daging babi itu bersih, daging babi itu sehat dan lain sebagainya. Ketika Islam itu menetapkan bahwasanya daging babi itu haram, sampai sekarang pun daging babi tidak akan berubah hukumnya, itu tetap haram. Seperti itu. Termasuk riba. Kalau riba itu memang sejak ditetapkan itu adalah suatu yang haram, sampai sekarang pun juga haram. Nah, inilah yang dinamakan bahwa Islam itu sebagai metode kehidupan yang unik. Uniknya ketika sesuatu yang ditetapkan, batasan-batasan yang ditetapkan, aturan-aturan yang ditetapkan itu akan tetap berlaku sampai akhir zaman. Sehingga ketika umat Islam itu sudah menyatakan diri sebagai umat Islam, maka batasan-batasan itu, aturan-aturan itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga tidak ada sebuah perubahan-perubahan ketetapan-ketetapan yang memang sudah ditetapkan. Dan kemudian pasti muncul pertanyaan pada diri kita. Kalau segala sesuatunya itu sudah ditetapkan, segala sesuatunya itu sudah diatur, segala sesuatunya itu sudah dibatasi, ya tentu kita tidak bebas. Tentu kita tidak bisa kreatif. Tentu kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Segala sesuatunya dibatasi seperti ini. Tidak seperti itu. Islam sangat bisa mengikuti perkembangan zaman. Sehingga ketika ada suatu hal yang dibatasi, sebenarnya ada suatu hal yang memang diperbolehkan. Contohnya terkait makan tadi. Ketika kita dilarang memakan daging babi, sebenarnya di dalam Islam urusan makan itu diberi kebebasan yang seluas-luasnya. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan, kita boleh makan makanan yang ada pada sekitar kita semuanya. Kita boleh makan daging, kecuali daging babi, atau daging-daging yang lain yang memang itu diharamkan, atau tata caranya yang tidak sesuai dengan Islam. Ini adalah sebuah kebebasan pada diri kita semuanya untuk bisa memakan yang memang diperbolehkan di dalam Islam.
Kita juga bisa berkreativitas yang lain. Di dalam ekonomi misalkan. Kita boleh bekerja apapun itu namanya. Bekerja seperti apapun itu bentuknya. Yang penting pekerjaan itu adalah pekerjaan yang halal. Misalkan berdagangan, misalkan menjadi buruh, menjadi karyawan, menjadi pegawai, atau menjadi pengusaha sendiri, tidak masalah. Ketika hal-hal yang diharamkan itu tidak dilakukan. Misalkan pekerjaan yang ribawi, kemudian pekerjaan yang di situ ada penipuan, pekerjaan yang di situ ada kebohongan, ada suatu yang memang haram yang dilakukan, maka itu memang tidak diperbolehkan. Sehingga ketika Islam itu membatasi sesuatu, memberikan aturan kepada sesuatu, sebenarnya seharusnya kita itu menjadi semakin mantap. Seharusnya kita semakin bangga dengan Islam yang kita anut. Karena apa? Karena dengan aturan tersebut, dengan pembatasan tersebut, kita itu menjadi merasa bahagia karena kita bisa melaksanakan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Ketika kita itu bekerja dengan semangat sekali karena pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang halal, yang thayyib, kemudian kita mendapatkan nilai berkah di dalamnya, maka kita bisa meraih kenikmatan-kenikmatan duniawi apa yang kita inginkan dengan hasil pekerjaan kita. Namun ada nilai plus di situ. Ketika bekerja, kita berusaha memenuhi kebutuhan kita, ada nilai-nilai ritual, ada nilai-nilai ibadah, ada nilai-nilai kebaikan dalam bentuk pahala. Berarti ini menjadi sebuah nilai di akhirat nantinya. Nah, maka dunia bisa kita raih, akhirat juga bisa kita raih. Nah, ini kan menjadi sebuah kebahagiaan bagi kita semuanya ketika kita itu bisa melaksanakan sebuah aktivitas yang bernilai duniawi maupun nanti bernilai ukhrawi. Jadi seperti itu gambaran Islam sebagai sebuah metode kehidupan yang unik, bahwasanya Islam itu memberikan batasan-batasan, aturan-aturan kehidupan itu memang untuk mengatur diri kita supaya apa? Supaya kita itu tetap pada jalur, tetap pada rel keislaman kita, sehingga apa yang kita lakukan itu akan dinilai ibadah oleh Allah. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan ketika itu sesuai dengan aturan Islam pasti akan bernilai ibadah. Untuk Ananda dan Adinda yang masih sekolah, ketika itu belajar yang sungguh-sungguh, itu adalah ibadah. Ketika berbakti pada orang tua itu juga beribadah. Ketika menolong orang lain itu juga ibadah. Karena diberi asas dengan niat yang benar, kemudian dengan tata cara yang benar, asasnya, dasarnya dengan niat yang benar, dengan aturan yang benar, maka setiap aktivitas yang kita lakukan itu nanti akan bernilai ibadah. Nah, maka ini menjadi sebuah kesimpulan bahwasanya Islam sebagai metode kehidupan yang unik ini akan menjadikan diri kita menjadi orang yang unik juga, yaitu bisa menjalani Islam dengan benar, bisa menjalani Islam dengan sempurna, sehingga setiap aktivitas yang kita lakukan itu sesuai dengan aturan-aturan Islam. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita sambung di waktu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi